Bab 011. Sedangkan sang duo datar dan dingin hanya diam saja, tidak ada obrolan atau diskusi. Bahkan mereka tidak ada memiliki ide apapun. Algaskar tidak ada niat ingin memulai diskusi atau sekedar membuka suara, hanya sibuk bermain ponsel. Sedangkan Rahmi bodoh amat, dia hanya merebahkan kepalanya di atas meja, seperti orang tidur, atau mungkin tidur beneran. Lah kalian berdua kenapa kayak orang musuhan, celetuk Raka tiba-tiba, dan semuanya mengalihkan pandangan ke arah mereka. Algaskar hanya mendongak sebentar kemudian kembali menunduk bermain ponsel. Rahmi perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan datar. Rahmi melihat mereka yang memperhatikan dirinya dan Algaskar. Deheman Rahmi membuat mereka langsung membalik badan dan melanjutkan tugas, dan Rahmi lanjut merebahkan kepalanya. Tapi belum sempat kepala Rahmi menyentuh meja, suara Algaskar membuatnya mendongak kembali. Nggak kerja, singkat dan tetap datar. Lo sendiri, sindir Rahmi. Mau buat apa? Tanya Algaskar, entah sebuah diskusi atau apa, tapi mereka seolah tidak ingin mengeluarkan suara yang banyak, hanya terkesan singkat-singkat dan datar. Untungnya mereka satu spesies, jadi walaupun singkat mereka mengerti dan tetap bisa mengobrol. Lo, balas Rahmi seadanya. Serah, ucapan Algaskar. Rahmi hanya mengangguk mengerti. Sedangkan sahabat Algaskar yang duduk di depan mereka melongo tanpa menoleh, tapi masih bisa mendengar percakapan mereka. Mereka itu ceritanya diskusi gitu, pikir mereka. Bisa-bisanya obrolan mereka sesingkat itu, dan masalahnya mereka ngerti masing-masing ngomongin apa. Mereka tidak bisa membayangkan seandainya satu kelompok dengan mereka. Apa nggak pusing terjemahin apa yang mereka obrolin? Kalau seandainya mereka ngomong rahasia, mereka yakin tidak akan ada yang tahu rahasia itu. Algaskar menghela nafas sebentar. Kerjain di rumah gue nanti, putus Algaskar merasa malas kerja tugas di sekolah. Setuju Rahmi. Dia mah terserah, jadi dia kembali tiduran di atas meja, toh tidak mengerjakan sekarang. Daripada tidak ngapa-ngapain mending tiduran aja, dia memang mengantuk, tidurnya akhir-akhir ini kurang, gara-gara masalah Sonia itu. Rahmi bukan orang yang kepo sebenarnya, dan bukti yang dia dapat tentang Sonia sudah lebih dari cukup dia gunakan untuk menghancurkan Sonia. Dia pun awalnya hanya akan sampai di sini. Tapi sesuatu yang dia dapat kemarin di rumah sakit, tidak bisa diabaikan begitu saja. Walaupun dia bisa saja bodoh amat seperti sebelum-sebelumnya. Tapi entah kenapa mencari tahu lebih dalam soal selingkuhan Sonia itu membuat dia merasa dia harus menyelidiki lebih dalam lagi. Bukan hanya tentang hubungannya dengan Sonia, tapi ada yang lain, hanya saja Rahmi tidak tahu. Lebih tepatnya belum, dan dia akan tahu nanti. Dan mungkin akan berefek besar dalam kehidupan Rahmi. Sekarang di kelas Rahmi dan Algaskar sedang jam kosong, tidak ada guru yang masuk. Semua berkeliaran di dalam kelas dan luar kelas, termasuk Algaskar dan sahabatnya, entah di mana mereka sekarang. Dari jam istirahat saja mereka sudah keluar kelas dan belum kembali sampai sekarang, tapi yang jelas mereka tidak pulang karena tasnya masih ada semua di bangku masing-masing. Rahmi sendiri hanya diam di kursinya sambil bermain ponsel. Sebenarnya Rahmi ingin mengecek keadaan di mana dia memasang CCTV, tapi dia tidak ingin gegabah memeriksa di tempat sembarangan, apalagi ini di kelas banyak orang. Dan besok merupakan hari kepulangan sang ayah. Jika mengikuti jadwalnya berarti besok waktunya, tapi entahlah apakah besok benar-benar pulang atau tidak, akan dilihat saat dia sudah ada di rumah. Dan Rahmi tidak akan datang ke rumah itu dulu setelah sang ayah pulang. Tring-tring. Bel pulang berbunyi, semua murid yang tadinya santai-santai di kelas langsung berhamburan keluar. Rahmi membereskan bukunya, memasukkan di dalam tas. Tapi tidak langsung keluar, dia akan menunggu sepi dulu. Seperti wataknya, Rahmi tidak suka keramaian serta menjadi pusat perhatian.
walaupun dia tidak akan peduli, tapi kalau terus-terusan secara intens akan membuatnya risih juga. Sekitar 15 menunggu. Rahmi sudah akan bersiap untuk keluar kelas. Saat di ambang pintu dia berpapasan dengan Algaskar dan sahabat-sahabatnya yang hendak masuk. Mungkin mau mengambil tasnya. Tungguin gue di parkiran, langsung ke rumah gue, pinta Algaskar dan berlalu masuk. Rahmi hanya acuh melangkah keluar. Dia tahu kalau Algaskar tadi berbicara dengannya, jadi dia ikuti saja, menunggu di parkiran. Rahmi sudah sampai di dekat motornya, dia masih berdiri sambil menunggu Algaskar. Parkiran sudah sepi, hanya beberapa motor saja yang mungkin memang pemiliknya masih tinggal, beserta motor Algaskar dan para sahabatnya. Kok gue kayak familiar ya sama tuh motor deket Rahmi, celetuk Romeo tiba-tiba saat berjalan menuju parkiran. Dari tempat mereka sekarang memang bisa melihat ke parkiran. Kayak motor Guin ngaksi, ujar Raka. Iya, jangan-jangan si Rahmi memang Guin, panggil Bara, melihat ekspresi Algaskar seolah tahu sesuatu. Dia memang Guin, jawab datar Algaskar lalu pergi dari sana, menghampiri Rahmi yang menunggunya. Sedangkan para sahabatnya melotot, jadi benar dia Guin itu, syok Romeo lebay. Kalau Al bilang iya, berarti benar. Nggak mungkin bohong kan dia? Iya sih, angguk Romeo, kalau dari postur dan wataknya, emang cocok. Udah cantik, dingin-dingin datar gitu, pembalap lagi, puji Raka keluar sisi playboynya. Lo kalau cewek kapan sih nggak cantik di mata lo, kesal Romeo melihat penyakit sahabatnya kambuh lagi. Lo kenapa sih iri banget kalau gue banyak cewek, balas Raka. Iri pala lo, ngapain gue iri sama kandang cewek kayak lo, ngegas Romeo menggeplak kepala Raka, kemudian pergi dari sana menuju parkiran dan melajukan motornya bersama Karel dan Bara yang sedari tadi hanya memperhatikan adu bacot keduanya dengan jengah. Bahkan Rahmi dan Algaskar sudah pergi dari sana. Anto. Kini kedua motor sport itu sudah terparkir di depan sebuah mansion mewah milik keluarga Gutama. Rahmi sedari tadi diam. Bukan karena kagum dengan mansion mewah melebihi mansion sang ayah di depannya ini. Tapi entah mengapa perasaan Rahmi sedikit aneh, seolah dia akan mengetahui sesuatu tapi tidak tahu apa. Rahmi menarik nafas dan mencoba mengabaikan perasaan aneh yang hinggap. Kemudian turun mengikuti Algaskar masih dengan wajah datar dan dinginnya. Masuk, ajak Algaskar kemudian masuk ke dalam mansion diikuti Rahmi. Sampai di ruang tamu yang sangat mewah, lo duduk dulu, persilahkan Algaskar. Mama di mana? Tanya Algaskar kepada asisten rumah tangga yang kebetulan melintas di sana. Nyonya di kamar tuan muda. Bikinin minum buat dia, suruh Algaskar pada sang asisten rumah tangga. Membuat minum untuk Rahmi. Ingin minum apa tuan muda? Tanya sang maid. Apa aja? Jawab Algaskar tanpa bertanya dulu dengan Rahmi. Rahmi sendiri yang mendengar itu hanya acuh. Dia tidak milih dalam minuman kecuali alkohol. Lagian kalau dia mau ya dia akan meminum, kalau tidak ya tidak. Kemudian Algaskar pergi menuju kamarnya tanpa berpamitan dengan Rahmi. Saat akan masuk kamar seseorang memanggil nama Algaskar. Al udah pulang sayang? Tanya sang mama melihat Algaskar akan masuk. Iya mah, jawab Algaskar. Kok tumben pulang cepat, penasaran sang mama. Al mau kerja tugas sama teman di bawah, jawab Algaskar kepada sang mama. Oh iya, tumben kerja kelompok di rumah. Pengen aja, ya udah gih ganti baju terus makan siang dulu baru kerja tugas, suruh sang mama yang langsung dilaksanakan oleh Algaskar. Sedangkan sang mama turun akan menemui teman sang anak. Dek. Masih di pertengahan tangga Kinan atau Nyonya Gutama terdiam terpaku di tempatnya, melihat sosok gadis cantik yang duduk di sofa ruang tamu.
Walaupun duduk menyamping tapi dia bisa melihat jelas wajah gadis itu. Ame, Mah, panggil Algaskar sudah ada di samping sang mama. Mama ngapain di sini? Tanya Algaskar heran. Melihat sang mama terpaku di anak tangga. Al itu, teman kamu, terbatas sang mama bertanya. Dia teman kelas Al. Kenapa Mah? Tanya Algaskar penasaran melihat ekspresi sang mama. Enggak papa, kamu ajak Gih teman kamu makan siang dulu. Mama mau ke kamar dulu. Tanpa menunggu respon sang anak Kinan pergi meninggalkan Algaskar yang bingung dengan tingkah sang mama. Sedangkan sang mama langsung masuk ke kamar menutup pintu lalu menguncinya. Apa itu dia? Wajahnya sangat mirip. Ya Tuhan, apa ini petunjukmu? Aku harus apa? Isak tangis Kinan mulai keluar, dia tahu Algaskar tadi. Penasaran dengan sikapnya, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mau mengatakan dulu dengan Algaskar, dia harus mencari tahu dulu, setidaknya dia sudah dapat petunjuk. Sedangkan Algaskar yang melihat sang mama merasa aneh tapi melihat mamanya baik-baik saja dia tidak menyusul. Dia yakin mamanya akan bicara nanti, jadi dia meneruskan langkahnya menuju ke arah Rahmi. Tuan muda, makan siang sudah siap. Lapor Maid kepada Algaskar yang sedang menuju ke arah Rahmi. Lalu menakutkan langkahnya. Kita makan dulu, ucap Algaskar tiba-tiba mengagetkan Rahmi. Rahmi menoleh ke arah Algaskar mengerutkan alis bingung. Kita makan siang dulu, baru kerja tugas, bukan tawaran tapi seperti perintah mutlak membuat Rahmi kesal. Dia ingin cepat-cepat pulang untuk memeriksa sesuatu. Dia tadi sedang mengecek CCTV rumah sakit, tapi belum mendengar apa-apa Algaskar sudah datang. Dan dia penasaran tapi dia harus selesaikan tugas karena tidak ingin dihukum lagi seperti kemarin yang kerja tugas sendiri. Bukan masalah memang tapi kalau bisa kerja berdua kenapa harus sendiri. Rahmi bukan murid yang bodoh di kelas, bahkan di sekolah lamanya dia juara 1 umum dan kelas, hanya saja dia anaknya tidak ingin ribet dan diatur, jadi tidak pernah ikut olimpiade. Nggak bisa ya, kerja tugas dulu baru makan. Gue mau pulang ada urusan, datar Rahmi, sudah merasa lelah di sini. Dia merasa energinya terkuras berada di tempat asing. Bukan terkuras yang sebenarnya tapi sudah merasa capek dan ingin cepat-cepat pulang. Enggak. Gue lapar mau makan, balas datar Algaskar tanpa peduli dengan kekesalan Rahmi. Walaupun sudah sering menahan sabar tapi ini cukup penting, kali ini dia merasa apa yang selama ini dia selidiki akan mendapat hasil. Gue kerja bagian gue, dingin Rahmi tetap keke ingin pulang dengan cepat. Dan solusi yang dia dapat dengan mengerjakan sebagian dan akan dilanjut oleh Algaskar akan membuat Rahmi bisa cepat pulang. Enggak, singkat Algaskar. Kali ini benar-benar membuat Rahmi ingin menghajar kepala laki-laki ini. Gue enggak peduli. Gue akan kerjain bagian gue, nanti lo yang lanjut. Rahmi sudah bersiap untuk memulai mengerjakan tugasnya. Algaskar cukup kesal dengan keras kepala Rahmi, lo enggak dan. Lo ini kenapa kok ribut? Suara Kinan tiba-tiba menghentikan perdebatan mereka. Algaskar dan Rahmi menoleh bersamaan ke asal suara. Dek Kinan bisa lebih jelas dan dekat melihat wajah Rahmi dan rasanya ada batu yang menghantam dadanya. Kenapa? Mama dengar kalian berdebat, tanya Kinan sambil tersenyum. Dengan tatapan sedari tadi tidak lepas dari Rahmi. Walaupun dia tersenyum tapi hati dan tubuhnya tidak bisa berbohong, tubuhnya bergetar walau masih bisa dia sembunyikan. Dia ingin menangis histeris rasanya, dia memang belum yakin dan akan mencari tahu tapi setelah lebih dekat dan menatap mata itu. Rasanya tubuhnya tidak bisa bertenaga. Bahkan walaupun tatapan itu terlihat dingin dengan ekspresi datar tapi seolah dia melihat anak ini tidak hidup, tidak ada kehidupan dari pancaran matanya.
Apa yang terjadi dengan anak itu? Apa yang sudah dia lewati? Rasanya Kinan ingin merengkuh dan bertanya semua yang terjadi, tapi dia masih harus mencari tahu. Mah, guncang Algaskar sedari tadi memanggil sang mama tapi tidak ada jawaban. Mamanya hanya bengong sambil menatap Rahmi, dan melihat tatapan bingung dan tidak nyaman Rahmi ditatap begitu Algaskar mencoba menyadarkan sang Marna. Iya kenapa? Tanya Nyonya Gutama. Sedikit linglung dan tiba-tiba mengeluarkan air mata tanpa dia sadari, membuat dua remaja berbeda jenis itu merasa aneh dengan Kinan. Dari tadi Al, manggil mama tapi mama bengong. Terus sekarang mama nangis, ada apa mah, mama sakit? Tanya beruntu Algaskar karena merasa khawatir dengan sang mama. Tidak, mama baik-baik saja. Ayo makan siang dulu, ajak Kinan pada Algaskar dan juga Rahmi. Tante, saya lebih baik mengerjakan tugas, tolak Rahmi halus walaupun masih terkesan datar. Loh kenapa? Makan dulu aja nanti kamu lapar, ajak Kinan lagi. Saya ada urusan, saya tidak bisa lama-lama, alasannya. Cuma sedikit, semakin kamu menolak. Semakin lama kamu mengerjakan tugasnya, Keke Kinan ingin mengajak Rahmi makan. Karena sudah lelah dan Rahmi juga tidak mungkin kasar dengan wanita paruh baya ini, akhirnya dengan terpaksa dia ikut makan siang. Baik saya ikut, putus Rahmi akhirnya. Kemudian berdiri untuk mengekor dengan Algaskar dan mamanya. Tapi sebelum itu dia akan memasang earphone dulu agar bisa mendengar percakapan dari orang di ruangan yang terdapat CCTV yang dia pasang. Masalahnya Rahmi tidak bisa mengabaikan begitu saja karena di ruangan itu terdapat Sonia dan Felix. Ayo makan, tante ambilin ya. Mau apa? Tawar Kinan pada Rahmi. Ayam aja, singkat Rahmi. Kemudian Kinan menyiapkan nasi dan menambahkan ayam. Silahkan makan, persilahkan Nyonya Gutama. Mereka sedang makan siang bertiga, tidak ada obrolan apapun walaupun Kinan suka ngobrol tapi melihat sikap dingin Rahmi dia tahu. Rahmi bukan anak yang banyak bicara, sama seperti Algaskar sang anak. Tiba-tiba Rahmi berhenti makan saat mendengar sesuatu di earphone yang dia pakai sebuah percakapan yang menimbulkan kebisuan. Akhirnya kamu sadar Viko, aku di mana kak? Kamu di rumah sakit, kamu koma selama tahun. Kok koma? Kaget Viko mengetahui fakta dia sudah terbaring selama 1 tahun. Itu artinya sudah banyak yang dia lewatkan. Iya, kamu tidak ingat. Kamu tawuran dengan anak-anak Alistair. Dan kamu dibuat koma oleh Algaskar, jelas Felix pada sang adik. Algaskar. Guman Viko lirih kemudian mengepalkan tangannya setelah berusaha mengingat kembali apa yang menyebabkan dia koma. Iya, dan sekarang kakak akan membalas semua yang sudah dia lakukan dengan kamu. Tekad Felix, aku akan bantu kak. Geram Viko tidak sabar untuk segera sehat dan membalas dendam. Kamu tidak perlu ikut, kematian kamu sudah saya palsukan. Semua orang taunya kamu sudah mati, jelas Felix. Mati? Kenapa kakak lakuin itu? Tanya Viko. Tidak mudah melawan keluarga Gutama, kalau kita gagal balas dendam. Kita bisa menggunakan hukum, tutur Felix menjelaskan agar Viko mengerti. Iya kak, Viko paham. Jadi apa yang harus Viko lakukan? Tanya Viko. Nanti kakak atur, setelah balas dendam kamu bisa bebas kembali seperti dulu. Iya kak, pasrah Viko. Sonia, panggil Felix membuat Sonia yang sedari tadi diam menoleh ke arah Felix. Iya, kenapa? Tanya Sonia. Bagaimana dengan anak itu? Apa kamu tidak ingin melenyapkannya juga? Kita bisa lakuin sebelum dia mengacau nantinya. Tidak perlu sayang, dia tidak ada pengaruh apa-apa.
Dia hanya anak yang polos dan lemah, menyakiti anakku saja sudah dipukul habis-habisan oleh ayahnya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, dia urusanku, aku hanya belum ingin membunuhnya sama seperti ibunya. Aku masih ingin bermain-main dulu dengan anak lemah itu dan ayahnya, senang sekali rasanya bisa mengadu domba antara anak dan ayah yang bodoh itu, hahaha. Ucapan Sonia tertawa bahagia. Yang dibalas dengan senyum miring Felix, dan Raut tidak mengerti Viko tapi tidak dia pedulikan.